Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak dan abang-abang. Nah, masih bersama Ustazah Hoirul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulainya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira di video kita kali ini kita mau belajar tentang apa nih materinya? Nah, abang-abang dan kakak-kakak, apakah ada yang sudah tahu? Nah, kalau belum, yuk kita lanjut aja. Jadi di sini kita akan membahas tentang menyanyikan lagu tradisional. Nah, di setiap suku di Indonesia memiliki lagu-lagu daerah. Jadi lagu-lagu daerah ini itu menggunakan bahasa daerah setempat. Kemudian lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah yang disebut dengan karawitan. Kemudian istilah karawitan itu untuk menunjuk pada seperangkat alat musik tradisional secara lengkap. Kemudian, kebanyakan karya-karya seni musik atau karawitan yang dimainkan dengan berbagai ensemble, gamelan ataupun pertunjukan lain biasanya bersifat tradisional dan anonimus. Kemudian kita lanjut, komposisi karawitan dapat mengembangkan perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Nah, kita masuk gaya yang pertama. Jadi, hal tadi itu menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Jadi, gaya yang pertama itu adalah gaya musikal. Jadi di sini gaya musikal itu adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya individual. Jadi di sini gaya individual itu adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Pada isu globalisasi disebut sebagai entitas lokal genius. Kemudian yang ketiga yaitu gaya lokal. Jadi gaya lokal adalah tipologi karakteristik seseorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Nah, selanjutnya ada gaya periodikal. Jadi gaya periodikal itu adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya, gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya, pada berbagai karya musik Betawi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada musik Betawi, diantaranya dalam Gambang Kromong lagu sayur dengan lagu Pobin atau dalam Keroncong Tugu antara keroncong asli, langgam dan setambul. Jadi Ananda, dalam karawitan Betawi, gaya atau musical style itu dikenal dengan istilah liau. Pada pertunjukan lagu-lagu daerah sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Setiap daerah memiliki nama tersendiri bagi seorang penyanyi yang diiringi dengan orkestrasi atau orkes musik tradisional. Selanjutnya, penyanyi lagu daerah yang diiringi musik tradisional di Jawa disebut dengan sinden. Demikian juga di Sunda dan juga di Bali. Di daerah Sumatera Utara sering disebut dengan parkolong-kolong. Kemudian kalau di Kalimantan itu disebut dengan madihin
yaitu menyanyikan dengan pantun-pantun dengan diiringi tabungan gendang. Menyanyi secara unisono, menyanyikan lagu-lagu daerah ada yang dilakukan secara seorang diri, tetapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi contohnya itu madihin, menyanyikan pantun seorang diri sekaligus sebagai pemusiknya. Kemudian kalau sinden itu dapat dilakukan secara berkelompok, tetapi juga ada yang sendiri. Nah, mereka menyanyi dalam satu suara atau sering disebut dengan menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono itu membutuhkan kerjasama antara anggota kelompok, karena jika berbeda sendiri suaranya akan terlihat tidak bagus. Nah, di sini menyanyi pada masyarakat sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan saat upacara tertentu seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau permainan. Ada juga judul lagu-lagu yang berisi nasihat atau sanjungan terhadap makhluk sesama. Ibu-ibu di daerah masih sering menyanyikan lagu-lagu nasihat saat menidurkan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak dan remaja masih sering menyanyi sambil melakukan permainan. Jadi hal ini membuktikan bahwa menyanyi secara unisono maupun perseorangan sering dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, benar kan abang-abang dan kakak-kakak? Setiap daerah tertentu memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu dengan bahasa daerah. Lagu-lagu ini merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja. Nasihat yang disampaikan melalui lagu tentu lebih bermakna dan dapat diterima. Nah, jadi itu tadi pengertian dari musik tradisional. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada tugas ya, abang, kakak. Yang pertama, tuliskan gaya-gaya yang terdapat pada musik tradisional. Yang kedua, tuliskan pengertian dari gaya musikal tradisional. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.